Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah Allah ridhoi, kita berada di salah satu daripada taman-taman surga. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu materi di dalam buku 10 cara memesan singgasana surga, ya, karya Khalid Abu Sadi. Ya. Saya akan membacakan pada materi sholatlah seperti sholat orang yang akan mati. Sholatlah seperti sholatnya orang yang akan mati. Kalau kita lihat judulnya ini kan kita bisa menangkap ya, sholat orang yang akan mati itu seperti apa. Ya, karena sholat itu berbagai macam tingkatan, sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, rahimahullah, beliau mengatakan ada 5 tingkatan manusia di dalam sholat. Yang pertama adalah tingkatan orang yang dolim kepada dirinya dan teledor. Ini tingkatan orang yang sholat. Tingkatan orang yang dolim kepada dirinya dan teledor, yaitu orang yang kurang sempurna dalam wudunya, waktu sholatnya, batas-batasannya dan rukun-rukunnya. Ini kelompok ini ya justru akan disiksa. Ya, dia zalim, teledor, ya, tidak mengetahui, tidak memperhatikan batasan-batasannya, batasan waktunya, batasan bagaimana rukun dan mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Ini dia tidak tahu. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan orang yang sholat yang kedua itu orang yang bisa menjaga waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukunnya yang sifatnya lahiriah dan juga wudunya, tapi tidak berupaya keras untuk menghilangkan bisikan jahat dari dalam dirinya, ya, sehingga dia larut dalam perasaan was-was dan bisikan yang ada di pikirannya. Ini tingkatan yang kedua. Jadi yang pertama tadi tingkatan orang yang dolim pada dirinya, ya, teledor, ya, dia tidak perhatikan wudunya bagaimana. Kita kan tahu salah satu syarat sah sholat itu apa? Kesempurnaan wudu. Dia tidak perhatikan wudunya benar bangga, waktunya sudah melampaui apa tidak dan sebagainya, dia tidak peduli. Ya, orang yang semacam ini nanti akan disiksa. Ya, meskipun dia sholat tapi batasannya dia tidak perhatikan lagi. Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang bisa menjaga waktunya, batasannya, rukunnya dan sifat lahiriah yang lain. Wudunya dia juga jaga. Ya. Ini kelompok yang akan diperhitungkan nanti amalannya. Ya. Tapi kelompok ini tidak berusaha untuk
menghilangkan bisikan-bisikan maupun was-was di dalam pikirannya. Ya, dia sudah mampu menjaga batasannya, tapi sih nyepelek gitu kan. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, orang yang bisa menjaga batasan-batasan dan rukun-rukunnya, ya, kemudian dia berupaya keras untuk mengusir bisikan-bisikan yang mengganggu, ya. Dia sibuk berjuang melawan musuh-musuh yang yang mengganggu, sehingga dia jangan sampai musuh-musuh itu, setan itu berhasil mencuri dalam sholatnya. Jadi dia melakukan jihad di dalam sholatnya. Ya. Nah, kelompok ketiga ini akan dihapus dosa-dosanya. Kita nanti berada di mana ya? Kemudian yang keempat, orang yang melaksanakan sholat dengan menyempurnakan hak-haknya, rukun-rukunnya, batasan-batasannya, ya. Dan hatinya larut dalam upaya memelihara batasan-batasan hak-haknya agar tidak sia-sia di dalam melaksanakan sholat, ya. Jadi dia hatinya itu sibuk dengan urusan sholat. Ini golongan yang nanti akan diberi balasan pahala oleh Allah. Kemudian yang kelima, orang yang melakukan sholat dengan sempurna. Dia seolah membawa satu hati dan seolah meletakkannya di hadapan Rabb-Nya, ya. Seakan-akan dia melihat Rabb-Nya di dalam di dalam hatinya, ya. Jadi dia sibuk dengan keadaannya yang seakan-akan dia sedang berhadapan-hadapan dengan Rabb-Nya, ya. Ini golongan yang kelima, golongan yang nanti akan mendapatkan tempat yang dekat dengan Rabb-Nya. Jadi sholat itu kan tingkatannya macam-macam, ada 5 kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, ya. Kita berada di tingkatan yang mana? Tingkatan sekedar kita gugur kewajiban sholat, atau betul-betul kita ini menikmati sholat, ya. Ada orang yang sholat seakan-akan sholat itu di punggungnya itu diletakkan sebungkah batu yang besar, sehingga dia ingin cepat-cepat menyelesaikan sholatnya. Tapi ada orang yang betul-betul sholatnya itu dalam rangka dia merasakan manisnya berkomunikasi dengan Allah, ya. Ada orang ke masjid pengen cepat-cepat dan komat dan bali, ya kan? Pokoknya salam kelipat begitu, ya. Ketika masuk dia tidak perhatikan lagi wudunya benar ora mau, ya. Masuk masjid adabnya diperhatikan apa tidak, ya. Berdoa atau tidak, kaki kanan atau kaki kiri yang pertama melangkah, ya. Imamnya lama bekah-beku, ya kan, pengen cepet-cepet selesai, ya. Seakan-akan ada gunung di punggungnya, pengen cepet-cepet rampung, pengen cepet-cepet meninggalkan sholat itu. Tapi kalau ada orang yang tingkatannya lebih, ya, coba nanti kalau kita lihat di bulan Ramadan itu terawih itu loh jam, kena aja kan, yang dilihat jam, sedikit jam dinding dilihat suiti imami, ya. Orang ramu-ramu, ya. Maka kita akan melihat sendiri kita ini berada di golongan yang mana, ya. Apakah sholat kita ini
sudah betul-betul sholat atau hanya sekedar mengerjakan sholat sehingga gugur kewajiban sholat. Karena semua yang dilakukan itu ya ini pasti akan kita mendapatkan balasan. Nah, apapun yang kita lakukan ini mestinya kita tahu balasan yang akan kita terima. Seperti orang hadir di majelis ilmu ini, seperti orang datang ke pengajian ini, kira-kira ini jenengan akan mendapatkan balasan apa tidak? Oke. Hadir di majelis ilmu, mudeng atau tidak mudeng, itu sudah mendapatkan pahala dan akan mendapatkan balasan dari Allah. Apalagi mencatat, apalagi kemudian paham dan nanti bisa merubah dari satu keadaan diri sendiri yang lama kemudian dengan ilmu itu merubah diri sendiri, apalagi kemudian menyampaikan kepada orang lain. Jadi sama seperti sholat, kalau tidak kemudian kita paham apa yang kita akan dapatkan dari sholat kita, ya sholat sapenae, ya kan, ngaji sapenae, gitu kan. Tapi kalau kita paham dengan kita hadir di majelis ilmu, oh ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Karena banyak orang kan bekerja seminggu, kemudian hari Ahad ini digunakan untuk refreshing. Refreshingnya apa? Refreshingnya harus ke tempat wisata. Ya, sesungguhnya refreshing kita adalah diantaranya hadir di majelis ilmu. Jadi makanya kita perlu untuk diingatkan tentang keutamaan sholat. Ya, apa saja diantaranya? Yang pertama adalah menikmati sholat. Ya. Orang yang khusyuk, ya, menikmati sholatnya dan merasa betah dalam bermunajat. Ya, ini sholatnya tanpa terasa cepat selesai. Ya, meskipun dalam keadaan malas, dalam keadaan futur. Ya, tapi kalau dia bisa merasakan manisnya menikmati sholat, maka rasa malasnya itu akan bisa dikendalikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, orang yang khusyuk itu yang bisa menikmati sholat. Berat memang menikmati sholat itu, ya, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, sholat punya cita rasa, sholat punya kelezatan. Ya, orang yang khusyuk itu dicontohkan di dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu mengalami sakit pada kakinya. Ya. Ketika para sahabat yang lain itu menyarankan kakinya harus diamputasi. Ya. Urwah bin Zubair itu kalau sekarang operasi amputasi itu kan harus dibius. Beliau tidak mau dibius. Beliau itu diamputasi dengan cara beliau menegakkan sholat. Ya, ketika sholat kakinya dipotong, diamputasi. Coba bayangkan dulu. Jadi kan sholat dalam keadaan sholat copot lemot terus apa tuh? Sholat digigit nyamuk yang kecil itu terasa sekali. Nah, Urwah bin Zubair ini
ketika sakit kakinya harus diamputasi. Caranya mengamputasi itu bukan dibius, tapi Urwah bin Zubair sholat, ya, kemudian kakinya dipotong. Dan ketika selesai sholat, Urwah itu bertanya pada sahabat yang memotong kakinya, apa wis rampung gitu? Ya Allah, gimana rasanya Bu? Tidak terasa dipotong. Jadi seakan-akan sholatnya itu membius dirinya gitu, ya kan? Orang rasa apa-apa gitu. Jadi sholat yang seperti itu coba Bu. Ya, bagaimana kita bisa melakukan sholat seperti itu? Semua itu koyo-koyo hilang rasa gitu. Ya, adanya adalah kenikmatan bagaimana antara dia dengan Allah. Semakin khusyuk, semakin merasakan kelezatan. Ini yang namanya menikmati tadi, menikmati sholat. Beda dengan kita kan, makanya copot lembut terus suka kalau ya sayang banget ya rasanya. Sehingga bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika sholat di imami Rasulullah, surat Al-Baqarah, ya, surat yang paling panjang, dikira surat Al-Baqarah sudah mau selesai, sudah mau ruku, ternyata masih disambung dengan dua surat yang lainnya yang panjang juga. Jadi kan luar biasa. Kemudian yang kedua, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Ini adalah satu kalimat Rasulullah SAW, ya, yang tersebut di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, ya. Ini ketika beliau menghadapi berbagai gangguan, beliau capek, Rasulullah capek, Rasulullah lelah, ya, menghadapi gangguan manusia, menghadapi makar manusia, ya. Beliau istirahatnya itu dengan sholat. Biasa beliau mengatakan pada muadzin beliau yaitu Bilal bin Rabah, wahai Bilal, dirikanlah sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Kita bisa nggak istirahat dengan sholat? Sholat yang merem. Istirahatkan dengan sholat, sholatnya merem. Ya. Tapi sholat itu sebagai bentuk istirahat dari gangguan manusia, pikiran-pikiran dunia. Ya, kita mikir dunia ini pula saya toh, ora rampung-rampung. Istirahatkan dengan sholat. Ya, kembalikan semua urusan kepada Allah. Itu maksudnya seperti itu. Ya, kembalikan urusan kita kepada Allah. Ya, jadi Allah itu adalah solusi. Sholat itu adalah solusi. Ketika semua urusan itu sudah istilah ini sudah mentok ya, kita kembalinya ya sholat. Ya, cara-cara kita sholat 2 rakaat untuk kalau banyak urusan itu sudah sholat. Ya, jadi ini bagaimana kita bisa melakukan sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, kalau banyak masalah, banyak urusan dunia sudah mentok dipikir, ya, atau kita capek kerja dari Senin sampai Sabtu, ya, sudah kembali kepada sholat, kembali kepada Allah, pasrahkan semuanya. Okay. Kemudian yang ketiga, besarnya pahala sebanding dengan bagaimana kekhusyuan yang dilakukan. Ya. Ketika kita sholat itu ibu-ibu, di dalam satu jamaah sholat, tiap orang itu nilainya berbeda-beda. Ya, sholat bareng
ibu-ibu sholat jamaah, bapak-bapak sholat jamaah, ya, datangnya bareng, ya, yang dilakukan juga bareng, tapi sungguh pahalanya itu berbeda, beda tiap orangnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada orang yang selesai sholatnya tapi tidak mendapatkan melainkan hanya 1/10. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, 1/4, 1/3, okay? Dan bahkan ada yang hanya mendapatkan setengah saja dari sholatnya tersebut, ya. Jadi datang bareng, adzan bareng, datang dia qomat, dia lakukan sholat sunnah, dia lakukan, ya. Ketika sholat selesai itu pahalanya berbeda, tergantung diantaranya dari kekhusyuan dan niatnya, ya. Terus saya udah jadikan sholat itu, jenengan bisa ngitung sendiri, kita bisa ngitung sendiri kira-kira jenengan atau kita itu mendapatkan berapa persen. Bisa nggak mendapatkan 1/9-nya? Atau hanya mendapatkan 1/3-nya? Gimana sih kok bisa begitu? Ketika sholat Allahu Akbar, ya, kita masih terjaga. Tapi kemudian di perjalanan sholat, waduh, iya, mau jangannya urung tinggal. Waduh, iya, mau urung koper, kalau setrika misalnya pakaian. Waduh, ini gue janji dengan ini. Kalian semua itu ketika sholat, ketika Allahu Akbar, seakan-akan kita khusyuk banget, tapi setan itu betul-betul menggoda kita. Ya, ada orang, ya, yang bisa menjaga ketika lintasan-lintasan itu timbul sehingga kita kembali lagi, khusyuk lagi, kelingan lagi. Tapi ada orang yang larut, wah kok aja yakin kayak mau kontakin motor dan mono gini. Ada orang yang larut di dalam lintasan-lintasan itu, sehingga nanti setelah selesai sholat itu ada yang hanya mendapatkan 1/3, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/7. Ya, masing-masing berbeda. Nah, menjaga kekhusyuan ini yang paling penting ibu-ibu. Ya, jangan sampai kita larut. Ya, tadi sebagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan tentang 5 tingkatan orang yang sholat. Bagaimana kita ini akan bisa menjadi orang yang bisa beristirahat dengan sholat. Ya, bisa bagaimana kita mengosongkan pikiran kita sehingga Urwah bin Zubair itu yang kok bisa ya kakinya diamputasi dalam keadaan dia sholat. Ini kan luar biasa, ya. Kemudian yang keempat, tentang adanya ampunan dosa. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian berdiri dalam sholatnya, dan dia memahami apa yang dia ucapkan dalam sholatnya, kecuali dia keadaannya seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Perhatikan ibu-ibu, kata Rasulullah, wudu dan menyempurnakan wudunya. Wudu boten namung wudu ciprat-ciprit, tapi betul-betul disempurnakan wudunya. Ya, kemudian dia berdiri di dalam sholatnya dan dia paham apa yang diucapkan. Ya, paham apa yang dia ucapkan.
Karena kan banyak orang yang mengucapkan tapi tidak paham apa yang diucapkan, ya. Maka keadaan yang seperti tadi itu, wudunya sempurna, paham dengan apa yang dia ucapkan, maka dia keadaannya seperti bayi atau seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Oke, seperti itu loh, dalam keadaan bersih suci. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila dia berdiri untuk sholat, maka didatangkan kepadanya seluruh dosa-dosanya, lalu diletakkan di kepala dan di lehernya. Maka setiap kali dia ruku atau sujud, dosanya itu akan jatuh berguguran. Apabila seorang hamba itu berdiri untuk sholat, kata Rasulullah, niku dosa-dosane ditekake, digletake teng sirah lan teng lehere, teng gulune. Maka setiap rukuk dan sujud dilakukan, niki dosa-dosane berguguran. Ini luar biasa. Niki sing kedah kita pirsa, mila nika supados kita menika anggenipun salat sing saestu. Karena di antara balasannya ini dua hadis ini yang Rasulullah jelaskan, nek salat wudune sempurna, yuk paham karo sing diwaca, mula napa keadaane kaya dene nalika dilahirke karo ibuke. Niku pertama, bersih suci. Yang kedua, ya, ini hampir sama maknanya. Kalau seorang hamba berdiri untuk melakukan sholat, maka dosa-dosanya itu didatangkan, digletake teng sirahe, teng gulune, mongko nalika rukuk lan sujud, dosa-dosane niku padha berguguran. Ini harus jadi motivasi ini. Jadi motivasi supaya sholat kita itu betul-betul sholat yang kita lakukan. Ya, di judul tadi dikatakan sholatlah sebagaimana seakan-akan ini adalah sholat kita yang terakhir, sholat besok arep mati, ngoten. Oke. Tadi next wong ngerti besok arep mati niku sholatnya kan tenanan. Jadi kita harus punya motivasi ini, ya. Kemudian dikatakan bahwa balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sholat itu adalah takaran. Sholat itu adalah takaran. Barang siapa yang memenuhinya, maka sempurna pula balasannya. Dan barang siapa yang curang, maka dia pun benar-benar mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Ya. Ada ancamannya. Kalau tadi yang bisa jadi kita motivasi diantaranya 4 tadi, istirahatkan, ya, dengan sholat wahai Bilal, kata Rasulullah, kemudian ampunan, ya, dosa-dosa berguguran, ya. Maka bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang curang, ya, ada balasan. Yang pertama adalah luputnya pahala, ya.
orang yang lalai. Ya, lalai tadi diantaranya adalah tidak memperhatikan batasan-batasannya, tidak memperhatikan wudunya dan sebagainya. Ya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan ada seorang laki-laki masuk masjid, sedangkan Rasulullah sedang duduk di dalam masjid itu. Lalu laki-laki itu sholat dan kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab Waalaikumsalam. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, kamu kembali, kamu belum sholat. Ya. Orang itu kemudian balik lagi, sholat lagi. Kemudian datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam, kamu kembali lagi, kamu belum sholat. Padahal walaupun sholat sampai 3 kali Rasulullah begitu. Maka yang keempat kali orang itu mengatakan, ya Rasulullah, kula menika saged sholat namung kados niki. Mila ya Rasulullah, tolong kula diajari sholat sing leres niku dos pundi. Nggih. Maka kemudian ya Rasulullah mengajarkan orang itu untuk sholat yang benar. Ya, untuk sholat yang benar dimulai dengan wudhu yang benar, yang sempurna. Kemudian Rasulullah mulai dengan kamu takbir, kemudian kamu baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan apa? Membaca suratan yang kamu bisa hafal yang mudah dari kamu. Kemudian kamu rukuklah sebagaimana ya kamu rukuk agar tumak nina. Kemudian kamu iktidal berdiri dengan tumak nina. Kemudian kamu sujud dengan sujud yang tumak nina dan seterusnya. Ya, di antara yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat itu adalah tumak nina. Ya, ada orang sholat tidak tumakninah, dan ini menjadi penyebab di mana Rasulullah mengatakan ketika sahabat itu Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah menjawab Waalaikumsalam, kamu baleni sholat. Karena di antaranya sahabat itu tidak tumakninah di dalam sholatnya. Maka ketika sholat perhatikan tumakninahnya. Karena kalau tidak tumakninah, apa yang terjadi seperti sahabat ini, sholatnya tidak dihitung. Dia tidak dihitung mengerjakan sholat. Ya. Alhamdulillah kan di tempat kita ini sholatnya sudah lebih baik. Ya. Dulu ketika suwe sidik, ya lama sedikit itu ono sing cerita nang mburi. Ya. Urung apal koyo dungane gitu. Sehingga ya apa sholat yang lama itu dianggap urung apal dungane gitu sing imami. Ya, tapi sekarang sudah pada paham. Alhamdulillah. Sholatnya ojo jengkang-jengking seperti ayam mematuk makanan. Ya. Ayam mematuk makanan itu seperti apa? Kan notol ngeten nggih. Cepet banget gitu. Jadi tidak ada tumakninah. Ya dengan ibu-ibu kalau sholat sendiri di rumah juga harus perhatikan tumakninah. Tumakninah itu adalah ada satu jeda untuk berhenti sebentar. Allahu Akbar ya. Kita berdoakan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita itu ada tumakninah dulu, mandek dulu sebentar. Baru sami Allahu liman hamidah. Betul-betul tegak berdiri badan ini, ya. Rabbana walakal hamd, ya. Ini harus betul-betul tegak, mandek di sini. Ya, jangan Rabbana walakal hamd ini aja masih miring, sudah langsung Allahu Akbar. Ini namanya belum tumakninah. Pastikan tegak, kemudian baru kita sujud, ya. Subhanakallahumma dan seterusnya. Ini ya jangan langsung duduk di antara dua sujud sebelum betul-betul
kita ini tumak ninah. Ketika membaca doa juga betul-betul sudah nempel itu. Batuke pun nempel, irunge pun nempel, ya. 7 bagian badan ini sudah betul-betul nempel. Ya, baru kemudian kita berdoa. Jangan baru kita masih begini kita sudah subhanakallah. Nanti belum selesai berdoa sudah Allahu Akbar. Ini tidak dihitung sholat. Remeh ya mungkin, sepertinya remeh sekali, tapi sungguh bahwa ini adalah sesuatu yang kalau kita kemudian meremehkannya, maka sholat kita bahkan tadi jangankan kok sepertiga kita mendapatkan bagian dari pahala sholat, bahkan mungkin tidak mendapatkan sepeser pun daripada pahala sholat itu. Kemudian yang kedua ya, akibat dari lalai ini sholat kita menjadi munajat yang terburuk. Ya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang melakukan sholat dengan sangat cepat. Ya. Maka kemudian beliau bersabda, wahai fulan, tidakkah kamu bertakwa pada Allah? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kamu mengerjakan sholat? Sesungguhnya salah seorang di antara kamu bila berdiri mengerjakan sholat, sungguh ia sedang berdiri bermunajat kepada Rabb-Nya. Maka lihatlah bagaimana ia bermunajat kepada Rabb-Nya. Ya. Jadi ketika kita berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita ini dalam keadaan yang sungguh-sungguh bermunajat. Jangan kita tidak memperhatikan keadaan sholat kita. Ya. Ketika kita membaca doa, jangan sampai kita lalai apa yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, balasannya ini seperti dosa orang yang mencuri. Ya, ketika seorang lalai terhadap sholatnya. Kata Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, serta tidak khusyuk. Ya. Jadi ada pencuri, disebutkan pencuri yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Tadi yang diantaranya adalah tidak menyempurnakan rukuk dan tidak pula menyempurnakan sujud serta tidak khusyuk. Ya, maka ini adalah sholatnya rusak. Ya, itu disebut dengan pencuri yang paling buruk. Ya. Kemudian orang yang lalai dari sholatnya itu matinya tidak di atas agama Muhammad SAW. Kalau mati ini tidak dianggap mati dalam agama Muhammad SAW, dia tidak dalam agama Islam. Ada sebuah hadis dari Abdullah Al-As'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Ya, dia sangat cepat dalam sholat. Maka Rasulullah bersabda, sekiranya orang ini mati dalam keadaan begini, maka dia mati di luar agama Muhammad SAW. Ya. Jadi orang yang tidak menyempurnakan rukuk maupun sujud tadi, ya seperti itu dikatakan Rasulullah, ketika Rasulullah melihat seorang yang sholat seperti itu, Rasulullah mengatakan yen wong kiye mati, ya dalam keadaan seperti itu sholatnya,
maka dia matinya bukan dalam agama Muhammad. Masya Allah. Ya, ini apa? Sesuatu yang luar biasa sholat ini. Kita tidak bisa kan, makanya sholat sakar karpe dewi. Ya, sholat yang kita lakukan itu kan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasulullah tidak mengerjakan seperti ini, ya, maka kita menyelisih Rasulullah. Kalau Rasulullah sholatnya begini, maka harus kita ikuti. Sholat yang kita lakukan itu harus betul-betul kita menggunakan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, bukan sakar karpe dewe. Ya, sholat yang tidak khusyuk, sholat yang sempurna, resikonya bukan hanya sholatnya tidak diterima, tapi kalau dia matinya di luar agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus belajar sifat wudhu Rasulullah SAW itu seperti apa, sifat sholat Nabi SAW itu seperti apa, ya kan? Supaya kita sholatnya betul-betul diterima. Karena amalan yang nanti akan pertama dihisab di hadapan Allah apa? Sholat kita. Kalau sholatnya nggak benar, ya bagaimana amalan-amalan yang lain? Ya, tapi kalau sholatnya benar, insya Allah amalan-amalan yang lain juga akan benar. Ya, kita harus lebih serius nanti. Suatu saat kita belajar kembali tentang sifat wudhu Rasulullah dan sifat sholat Rasulullah SAW. Ya, jangan-jangan kita sholat selama ini nggak benar nih, ya kan? Jangan-jangan wudhu kita ini selama ini nggak benar nih. Coba kalau kita lihat di masyarakat kita wudhu jajar gitu, ya. Sekarang ini banyak yang belum tahu, ya, membasuh rambut itu berapa kali. Itu kalau ya dengan wudhu coba di satu masjid gitu, ya kan? Pada gini wudhu ya. Ini saja kan hal sepele, tapi bagaimana seorang kan wudhu benar kalau kita tidak belajar, kita tidak mengajari orang lain, ya. Itu wudhu. Coba lihat kalau orang sakit di rumah sakit itu banyak yang nggak sholat tuh. Sini sudah tayang, ya. Padahal masih bisa wudhu. Ya. Kemudian kita akan membacakan tentang khusyuk di dalam sholat. Ya. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hati pun kecuali memiliki awan seperti awan menutupi bulan. Ketika bulan bercahaya, cahaya tak tampak tertutup awan. Ketika awannya menyingkir, bulan pun kembali tenang. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim, indah sekali. Ya. Awan ini akan tersingkap dengan daya dan kekuatan Allah jika terdapat cahaya. Ya. Yang pertama adalah sambutlah seruan dengan segera. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mensifati keadaan Nabi SAW ketika Rasulullah itu mendengar adzan. Beliau berbincang dengan kami dan kami pun berbincang dengan beliau. Apabila telah datang waktu sholat, maka seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Ini keadaan orang yang khusyuk yang pertama, menyambut seruan dengan segera. Artinya apa? Seruan apa sih? Adzan. Kalau adzan berkumandang, maka segeralah disambut. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ini ketika
Ummul Mukminin Aisyah sedang berbincang dengan Rasulullah kemudian mendengar adzan. Maka sing mauni kaya apa sedang akrab banget ditinggal itu urusan itu. Kaya-kaya dadi ora kenal gitu. Soalnya semua urusan itu sepele. Ya, urusan memenuhi panggilan sholat itu adalah urusan yang besar, urusan yang sangat penting. Ya, sing mau nih kayak ngobrol, sing mau nih kayak kerja. Tadi saya pasti buat quotes itu. Ya, lelaki yang hebat itu seperti apa? Disibukkan dengan jual beli, tapi ketika adzan berkumandang, dia segera meninggalkan jual belinya dan kemudian dia penuhi panggilan adzan. Ya, itu laki-laki yang hebat. Ya, apakah ibu-ibu juga harus seperti itu? Iya. Ya, jangan suka mendindi sholat. Ya, jangan suka mendindi sholat. Kalau sholat duhur sekarang itu jam berapa? Setengah 12 Bu. Kasih banget kan? Ibu-ibu sholat duhur jam berapa? Bukan setengah 2 ya? Bukan setengah 2 ya? Istirahat sekolah. Bukan setengah 2, bukan setengah 3. Ya kalau sudah adzan berkumandang, apalagi kalau Jumat itu ibu duhurnya, kalau dengan jadi kan duhur di rumah. Kalau Jumat itu adzan berkumandang, jadi kan sudah masuk duhur, tidak usah nunggu apa. Jadi kan misalnya nonton TV, bikin khutbah kayak gitu, enggak. Jadi kan langsung sholat duhur saja. Ada yang sudah sholat apa? Sholat Jumat pulang itu ya Pak? Sholat Jumat pulang baru ada. Nunggu pulang. Gak usah. Sholat duhur adzan itu sudah masuk duhur. Ya kalau turun sholat. ngapain nunggu turun? Kan gak ada hubungannya. Ya. Oh, jadi kan juga tidak mendengarkan khutbah. Ya. Jangan dibiasakan untuk mendindi. Ya. Boleh jadi waktu duhur setengah 12, kurung sholat duhur setengah loro, jebule setengah loro wis mati. Kan nggak tahu Bu, gitu. Ya. Kematian itu cepat sekali ya Allah. Ya. Ini, jadi perhatikan tentang waktu sholat. Kemudian yang kedua, memperhatikan tempat sujud. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Aisyah memiliki kain tipis yang ia gunakan untuk menutupi sisi rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda padanya, singkirkan kain ini karena gambar-gambar pada kain ini masih terbayang ketika aku sholat. Ya, ketika kita sholat, ibu-ibu nyuwun sewu, supaya khusyuk bisa tercapai, diantaranya itu adalah perhatikan, boleh jadi sajadah yang dipakai jenengan itu bergambar, dan gambar itu bisa mengganggu jenengan sholat. Ya. Ibu kan pakai sajadah sendiri-sendiri kan. Oke. Kalau rukuhnya nggak bermotif ya, tapi mungkin di kamar jenengan itu ada tirai, ada apa sini korden, korden. Nah, naliko rumiyin menika Aisyah radhiyallahu anha kagungan korden wonten kamaripun menika gambar burung begitu. Ya. Sehingga oleh Rasulullah ya, karena sholat sunnahnya itu kan di rumah, supaya mengganti kordennya. Jadi jangan iman-iman terhadap hal seperti ini. Jangan kalau misalnya sajadahnya itu kok mengganggu ketika jenengan sholat, apalagi pas apa? Ya mulai dari berdiri itu kan sudah melihat tempat sujud kan gitu. Nah, perhatikan misalnya kok ganggu ki gambare. Pastikan diganti. Segera ganti, segera disingkirkan. Sing paling sketson itu sing boten ganggu, sing boten ganggu itu polos. Ya, seperti kita punya sajadah ini kayak kita kan sudah banyak gambar warna-warna nih ganggu gitu. Tapi kalau yang depan itu sudah lebih
tidak banyak mengganggu, ya. Karena dari gangguan itu kan juga menjadikan pikiran kita bisa lari kemana-mana, ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada pahala sholat bagi mereka. Maksudnya gimana ini? Ada kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan tidak sah sholat ketika makanan telah dihidangkan, tidak pula sholat dengan menahan dua kotoran. Boten sah sholat naliko hidangan sampun dipun siapaken, ya. Jadi mendingan maem sik ning kelingan sholat timbangane sholat kelingan maem. Nggih. Nek pun ngelih nggih, hidangan sudah siap ya dahar dulu. Nggih. Dahar dulu, tapi jangan sampai kemudian keluarga yang ngantuk sholat. Nek bapak-bapak yang saya tambah utut dhisik. Jangan sampai, ya. Jadi kalau mana yang didulukan? Saya jangan sampai ketika sholat yuk kelingan, wah enak banget kayak mau kesan siapa ke ayam goreng ini, ini mesti enak banget malam itu jadi tidak baik. Maka kata Rasulullah tidak sah sholat ketika makanan telah dihidangkan. Kemudian kata Rasulullah juga tidak pula sholat dengan menahan BAB. Sholat tapi ngempet kebelet banget nang guri niku mboten pareng. Nggih arep kebelet pipis kebelet niku mboten pareng dimpet. Nggih. Mboten sah salate dadi ini. Ya. Salat itu harus terbebas dari perasaan itu. Perasaan ngempet niku wae. Ya, jadi mboten pareng. Ya. Jadi tadi apakah itu dalam keadaan makan malam, makan siang, ya, itu jangan sampai kita menjadikan sholat kita buru-buru karena pengen cepet-cepet rampung dan mati. Ya, insya Allah kita ini kalau buka bersama itu puasa tidak seperti itu, ya. Kalau ini harus diperhatikan soalnya dengan masjid cepet-cepet pengen dan kundur karena mame mesti siap kayak enak-enak. Ya. Saya takutnya kalau yang pada buka puasa di warung itu yang makannya enak-enak misalnya, itu sholat cepet banget. Yang penting apa? Yang penting cepet maaf nih. Ya. Hanya nggak tahu bagaimana seorang yang dia meniatkan buka puasa di warung tapi tidak memperhatikan bagaimana kualitas sholatnya, jadi justru berbahaya itu, ya, ngeboti maami, ya. Ampun ngantos ugi nahan BAB nalika sholat. Kemudian berhati-hatilah dari takbirnya para pendusta. Berhati-hatilah dari takbirnya para pendusta. Takbiratul ihram itu kunci masuk sholat. Ya, ini adalah yang pertama rukun daripada sholat adalah takbiratul ihram. Kita hati-hati maksudnya di situ. Jangan sampai kita jadi pendusta. Allahu Akbar. Kita sudah menyatakan Allah Maha Besar. Di awal sudah Allahu Akbar, tapi ketika perjalanan sholat itu kemudian kita lupa bahwa yang pertama tadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ingat ini, kita ingat ini, kita ingat ini, ya. Hingga seakan-akan kita itu seperti seorang pendusta, ya. Di depan kita mengatakan mengagungkan Allah Maha Besar, tapi selanjutnya kita lupakan Allah. Itu namanya pendusta.
Kemudian yang kelima, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan mati. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Ya. Ingatlah kematian di dalam sholatmu, karena jika seorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. So kemutan bukan sih kalian apa seakan-akan kita itu mau hidup terus. Okay. Kalau ada orang yang meninggal itu, perasaan kita kadang-kadang itu pasti meninggal biar dia, padahal kita juga akan meninggal kan. Ya. Padahal kita juga sedang ngantri, ya, ngantri saatnya dicabut, ya, dengan cara apa? Wallahu a'lam. Ya. Saya kira itu ibu-ibu. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, tapi waktu kita sudah 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sampaikan pada pagi hari ini, khususnya bagi saya pribadi dan untuk ibu-ibu sekalian. Jika ada salahnya, tentu dengan kebodohan saya hanya membacakan apa yang ada di buku ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kebaikan kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.